Kita lanjut ke vektor bagian kedua dan ketiga berikutnya. Vektor bagian kedua ini membicarakan tentang sudut ya. Nanti pertanyaan bisa menanyakan sudutnya berapa, bisa juga menanyakan nilai perbandingan trigonometri dari sudut antara dua vektor ya gitu. Nah, cuma untuk tahun 2014 yang muncul ini ada, selain sudut juga ada yang namanya proyeksi. Maka kita bahas tentang proyeksinya gitu ya. Nah, teori dulu apa saja yang dibutuhkan untuk seperti ini. Pertama adalah tentang panjang vektor ya gitu. Panjang vektor. Nah, kalau vektornya sudah ada, nanti panjang ini dibutuhkan untuk mengetahui sudut juga pada proyeksi ya. Pada proyeksi juga membutuhkan panjang vektor itu. Nah, teorinya kira-kira seperti begini gitu ya. Nah, ini jadi kalau misalnya ini ada vektor A gitu ya, jadi ada vektor A, bisa pakai IJK, bisa juga menggunakan matrik kolom seperti ini, maka panjangnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, kemudian untuk sudut, jadi yang penting kalau panjang ya, sekali lagi IJK nya di kuadrat semua atau komponennya di kuadrat semua, terus di akar gitu ya. Nah, itu lambangnya ini gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudut, misalnya ini ada vektor A, jadi ini adalah vektor A ya, ini vektor A nya, kemudian ini adalah vektor B nya, pangkalnya sudah berimpit, maka sudutnya adalah ketika pangkalnya berimpit. Jadi sudut ada di kedua pangkalnya gitu ya. Nah, nanti misalkan ini adalah ada A1, A2, A3, dan ini juga ada B1, B2, dan B3, maka nanti begini, ada yang namanya A kali B. A kali B itu apa ya, sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kalikan B2 ditambah A3 dikalikan dengan B3 gitu ya. Bisa juga A kali B itu, nah, kalau IJK-nya komponennya nggak ada, maka A kali B disebut juga perkalian skalar vektor karena hasilnya skalar ya, itu bukan vektor lagi. Dia juga perkalian titik gitu ya. Nah, ini hasilnya apa? Panjang A kalikan dengan panjang B dikalikan dengan cos alfa. Nah, alfanya adalah sudut antara dua vektor ketika pangkalnya berimpit ya itu. Nah, nanti dari sini bisa diperoleh bahwa yang namanya cos alfa sama dengan berarti apa? A dikalikan dengan B dibagi panjang A dan panjangnya B gitu ya. Nah, ini nanti semua sudut menggunakan ini. Nanti pertanyaan bisa juga ditanyakan sin dan tangannya, sin atau tangannya gitu ya. Dia juga alfanya gitu ya. Nah, kalau ditanyakan sinusnya berarti cari dulu cosnya. Nanti dengan segitiga siku-siku diperoleh sin atau tangannya gitu ya. Pakainya sin demi, kalau cos samping bagi miring sami ya, kalau tan desa depan bagi samping gitu ya. Nah, terus begini, kalau sudutnya 90 berarti cosnya berapa? 0 kan? Maka nanti A kali B sama dengan 0. Nah, itu tadi sudah dijelaskan gitu ya di nomor 14 gitu ya. Nah, begini, berikutnya adalah tentang proyeksi. Proyeksi nanti ada dua, ada panjang, ada vektor. Aslinya tiga, satu lagi tentang proyeksi skalar, tapi di sekolah biasanya hanya panjang dan vektor saja gitu ya. Nah, seperti apa kita lihat ya. Nah, ini adalah rumus panjang proyeksi, dan satunya lagi adalah rumus vektor proyeksi. Bedanya apa? Ini cirinya kalau ada kata panjang, ini tidak ada kata panjang. Hasilnya kalau panjang ya berarti berupa panjang. Nah, beberapa ada yang menambahkan harga mutlak di sini karena kalau panjang tidak boleh negatif, sementara A kali B bisa min bisa plus ya gitu. Nah, kalau vektor tidak ada kata panjang, maka hasilnya juga vektor. Ini ya, jadi nanti ini adalah sebuah bilangan, A kali B adalah sebuah bilangan, panjang B itu juga bilangan, maka vektor proyeksi A pada B hasilnya adalah vektor B dikalikan dengan sesuatu. Sehingga bisa dibilang vektor B dan proyeksi A pada B itu sejajar dengan vektor B. Ya, itu sejajar dengan vektor B. Ya, itu. Nah, kalau sejajar berarti apa? Sebanding gitu ya. Jadi ingat, kalau ada vektor sejajar maka sebanding apanya, yang sebanding komponennya, I-nya dengan I, J-nya dengan J, K-nya dengan K gitu ya. Nah, sebanding gitu ya. Nah, kalau digambarkan ya kira-kira begini. Jadi ini ada vektor A gitu ya. Nah, ini adalah vektor B gitu ya. Nah, oh jelek, oh sabar. Nah, misalnya ini, jadi ini adalah vektor A ya. Jadi ini vektor A nya, ini adalah vektor B. Nah, maka
Ini saya tarik garis lurus. Ya. Nah, ini apa namanya? Jadi tarik garis secara tegak lurus seperti ini, tegak lurus gitu ya. Nah, maka ini adalah misalnya kita beri nama vektor C. Vektor C adalah vektor hasil proyeksi A pada B. Di sini kita lihat, jadi apa? Vektor C sebagai hasil proyeksi A pada B ternyata apa? C itu sejajar dengan vektor B, gitu ya. Sehingga ini bisa juga dibilang vektor proyeksi ini hasilnya sejajar dengan vektor B, gitu ya. Nah, kalau proyeksinya B pada A, ya berarti sejajar dengan vektor A. Dan ingat, kalau sejajar berarti apa? Sebanding, gitu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 15. Contoh ini ya, jadi diketahui apa ini? Ini diketahui vektor U dan vektor V. Sudut antara U dan V adalah theta dengan cos theta sekian. Jadi sudutnya lancip ya itu. Nah, proyeksi U dan V pada P adalah ini. Nah, maka ini proyeksi U pada V sama dengan P. Otomatis berarti P itu sejajar dengan P. Ya, jadi dari sini semua ya itu. Apa yang kita dapatkan? Berarti apa? Vektor U itu sejajar dengan vektor P, gitu ya. Nah, kalau sejajar artinya apa? Sebanding. I-nya A, I-nya V, dan I-nya P itu sebanding dengan C-nya V dan J-nya P. Ya, demikian juga K-nya sebanding, gitu ya. Sehingga dari sini kita dapatkan yang pertama apa? Berarti kalau begitu A dibagi dengan 4, ya itu, ini 4 ya, gitu. Nah, jadi A banding dengan 4 itu sama dengan, berarti apa itu? Min B banding dengan min 2, gitu ya. Nah, kalau berikutnya lagi nggak usah, sama aja gitu ya, karena sama dengan A banding 4, gitu ya. Nah, gitu. Nanti dari sini bisa disederhanakan, gitu ya. Nah, ini kan berarti apa namanya, minusnya hilang, coret saja, dibagi 2, bagi 2 jadi A per 2, gitu ya. Nah, itu ya. Ya, nah terus hasil akhirnya apa? Ya berarti kita punya, oh bukan A ya itu, tapi kali silang. Nah, dari kali silang ini berarti kan duanya ngali dengan B, sehingga A itu sama dengan 2 kali B. Nah, ini kita dapatkan, gitu ya. Nah, itu. Terus berikutnya lagi kita punya cos, gitu ya. Nah, cos alfa ya, dari sini diperoleh cos alfa. Itu cos alfa itu apa ya? Berarti kan U dikali dengan V dibagi dengan panjangnya U dikalikan lagi dengan panjangnya V, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, mana tadi? Ini kan cos alfa, gitu ya. Nah, kita tutupkan lagi aja biar luas ya, gitu. Nah, cos alfanya berapa? Bukan cos alfa ya, ini cos theta ya, itu karena sudutnya bukan alfa tapi theta, walaupun ya enggak masalah sih, gitu. Nah, ini cos theta, gitu ya. Nah, cos theta berapa? Ini ada 6 per 11 sama dengan U kali V, berarti 9 kali A, diperoleh 9A, A kali min B menjadi min AB, kemudian B kali A, berarti plus AB, dibagi dengan panjangnya U. Jadi kan ini 81 tambah A kuadrat tambah B kuadrat ya, gitu, dan diberi akar, gitu. Sehingga diperoleh 81. Ini modus apa ini? Nah, diperoleh ini 81 ditambah dengan A kuadrat ditambah lagi dengan B kuadrat, gitu ya. Kemudian dikalikan lagi dengan panjangnya V. Ini berarti A kuadrat, B kuadrat, terus C kuadrat. Jadi bukan C kuadrat, A kuadrat lagi. Nah, berarti apa? Ada ininya 2A kuadrat ditambah lagi dengan B kuadrat. Nah, ini kita punya dua persamaan dan dua variabel. Nah, kita punya bahwa A itu sama dengan 2B. Kebetulan yang dicari adalah B, maka ganti A nya dengan B, sehingga diperoleh 6 per 11 sama dengan, nah kamu lihat ini kan min AB plus AB hilang menjadi 9A dibagi, nah ini akar 81 kali, oh ya ini kan 9A ya, hanya diganti dengan B, gitu. Jadi ini bukan 9A tapi 9 kali A, A nya adalah 2B,
gitu ya. Nah, terus ini juga sama, A kuadrat. A kuadrat, kalau A-nya kan 2B. A kuadrat jadi 4B kuadrat. Tambah B kuadrat, jadinya apa? Plus 5B kuadrat. Gitu ya. Nah, dikalikan lagi dengan akar A kuadrat. Tadi 4B kuadrat kali 2 berarti 8B kuadrat. 8B kuadrat tambah 1 berarti 9B kuadrat. Betul ya. Nah, dan ini nampaknya dapat disederhanakan, sebelah kanannya aja ya itu. Nah, ini ada 9 atau begini. Nah, ini kan bisa diotak-atik lagi. Ya nggak apa-apa 9 aja ya itu. Nah, ini 9 dulu aja. 9 dikalikan dengan 2B dibagi. Ini nggak berubah, akar dari 81 ditambah 5B kuadrat dikalikan. Nah, 9 itu 3 akarnya, B itu adalah B kuadrat B ya. Jadi apa? Ini menjadi 3B. Nah, ini jadi coret-coret ini. Ya. Nah, coret-coret saja. Ini berarti B-nya hilang. B-nya hilang. 3 sama 9 itu menjadi 3 saja, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Nah, terus ini kan 2 sama 3. 2 sama 3 berapa? 6 ya. Nah, ini bisa coret lagi, coret, coret sama ini 6. Jadinya berapa? 1. Ini juga jadi 1. Berarti 1 1. Sama ya. Angka 11 ini juga 11. Ini sudah hilang. Ini 11. Artinya apa? Kalau ini adalah 11, kok ini akarnya juga bernilai 11, ya, maka di dalamnya akar bernilai berapa? Bernilai 121, gitu ya. Berarti kan ini 81 ditambah 5B kuadrat sama dengan 121. Otomatis 5B kuadratnya sama dengan 121 dikurangi 81 berarti 40, atau kita peroleh B kuadratnya adalah 8. Maka B nya berapa? Akarnya 8 atau 2 akar 2. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, itu. Ini 15. Nah, berikutnya kita akan masuk ke kisi-kisi yang ketiga dari vektor, yaitu tentang proyeksi. Seperti apa ya. Nah, ini kisi-kisi yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan panjang proyeksi atau vektor proyeksi. Rumusnya tadi sudah ya gitu. Nah, di sini ada kata panjang. Kalau ada kata panjang, otomatis rumusnya adalah berarti A dikalikan dengan B dibagi panjangnya apa. Nah, ini kan pada B ada kata panjang, berarti bukan vektor yang dicari tapi panjang. Jadi dibagi dengan panjangnya B, tidak usah dikuadrat ya. Nah, ini sama dengan 6 dibagi akar dari 26. Gitu ya. Coba A kali B-nya. I sama I berarti 2 kali 1, 2 min 2P kali min 3 berarti berapa? Min plus ya. Plus 6P. Kemudian 4K, 4K berarti berapa? Jadi 16. K-nya nggak usah. Dibagi panjangnya B. Dikuadrat berapa ini? Dikuadrat berarti panjangnya B ya. Ini sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah lagi dengan 4 kuadrat. Nah, berapa itu? Berarti ini 9 tambah 16, 25 ya, atau akar dari 26 tambah 1 ya. Nah, ini berarti akar dari 26 sama dengan 6 dibagi akar dari 26. Nah, kamu lihat ini kan sama, coret saja. Apalagi coret? Nggak ada, masih nih pernya bisa dicoret ya, itu pernya sedang dipakai lagi gitu. Sehingga berapa ini? 6P sama dengan 18 pindah jadi min 18, berarti 6P sama dengan min 12, atau P nya berapa? Berarti min 2 itu. Dan itu apa? Langsung P berarti min 2 gitu ya. Nah, seperti itu.